Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana kita ini memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini semakin hari semakin dibawa ke dalam pusat kehendak Allah. Karena semua orang percaya akan dibawa menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus, dan tujuannya akhir kita menjadi serupa segambar dengan Kristus adalah karakter, sikap, perkataan, perbuatan yang mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Dan Allah bekerja selalu mulainya dari dalam. Yang pertama dirubah adalah hati kita. Makanya di Yeskiel pasal yang ke-36 dijelaskan bahwa Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Orang harus mengalami kelahiran yang baru dulu. Ketika kita menerima roh yang baru, roh yang lama itu yang dulunya gak kenal Tuhan, mati, digantikan dengan roh yang baru, dan roh yang baru yang kudus suci itu tadi jadi tempat tinggalnya Tuhan. Baru Tuhan memproses yang di dalam. Tuhan meremukkan yang di dalam ini. Apa yang perlu diremukkan adalah pikiran, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, ini yang diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, diremukkan Tuhan. Tambah hari, semakin hari semakin mencari Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, seseorang itu semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita harus perlu mengalami namanya kelahiran baru, mengalami perjumpaan dulu dengan Tuhan. Baru Roh Kudus yang akan membawa kita ke dalam proses perjalanan hari demi hari menuju kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Itu tujuan utamanya. Baru setelah kita dalam proses perjalanan menuju Yesus Kristus, tujuannya supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang berkenan, dan bisa melakukan semua kehendak Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan hari ini kita pasti semua orang mengalami namanya proses pembentukan dan pemurnian hati. Hati kita ini yang perlu dimurnikan. Jiwa kita ini perlu diproses, dimatikan hari demi hari. Semakin tunduk takluk kepada manusia roh kita. Sehingga Roh Kudus begitu berkuasa menguasai seluruh kehidupan kita. Jadi seorang hamba Tuhan atau seorang percaya atau apapun namanya, ketika memberi hatinya kepada Tuhan, artinya memberikan semua keinginannya, kemauannya, kehendaknya, takluk kepada Kristus. Takluk kepada Kristus. Jadi yang jalan bukan kehendak kita, yang jalan seharusnya kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan hari demi hari. Sehingga semua rencana Tuhan atas hidup itu tergenapi. Yang jadi masalahnya hati kita ini seringkali dengan berjalannya waktu ketika kita ini jauh daripada Tuhan atau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik, kemurnian hati kita ini tercemarin. Ketika kemurnian hati kita tercemarin, akhirnya jiwa kita yang menguasai pikiran kita, kemauan kita, dan segala sesuatu yang sifatnya kedagingan kita akan mengontrol. Itu perlu disalibkan hari demi hari. Kalau tidak, nanti kita sebagai orang percaya atau kita sebagai hamba Tuhan, yang dikejar adalah yang sifatnya lahiriah, sifatnya duniawi. Padahal yang seharusnya kalau kita ini sebagai hamba Tuhan, yang kita kejar adalah perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, sehingga kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kemurnian hati kita ini melenceng, kemurnian hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan, kita akan cenderung yang kita kejar adalah keuntungan untuk diri kita, kekuasaan, jabatan, uang, kelimpahan, dan lain sebagainya. Padahal berkat diberikan Tuhan itu sebenarnya untuk memperlengkapi kita, untuk menggenapi rencana Tuhan di bumi. Kalau kita diberkatin itu sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai sarana yang tepat untuk membantu melengkapi pekerjaan, mencukupin semua pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tapi kalau kita ini yang dikejar adalah berkatnya, bukan rencananya Tuhan, ujungnya kita pasti ditolak Tuhan. Kita didapati hamba yang jahat, yang tidak melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, kita harusnya melakukan semua kehendak Tuhan di muka bumi. Saya masih belajar. Saya jauh dari kata sempurna. Saya masih banyak dagingan yang perlu disalibkan. Kelemahan-kelemahan saya banyak sekali yang belum berkenan di hadapan. Saya belajar mematikan semua keinginan daging. Dan kita semua harus belajar mematikan semua kehendak kita, ditaklukkan sampai takluk, tunduk, dan takluknya kepada kehendak Allah. Dan pusat perhatian adalah Yesus sendiri.
Supaya ngapain? Kita bisa melakukan pekerjaan Allah di muka bumi. Nah, kita hamba Tuhan itu harus tulus dan murni. Kalau hamba Tuhan nggak tulus dan murni, yang dikejar pertama pasti kalau hamba Tuhan dikejar pingin gereja, jemaat banyak, persembahan banyak, namanya terkenal, termasuk dihormatin orang, akhirnya kaya. Kalau yang dikejar seperti itu, kita ini menjadi hamba Tuhan yang tidak jauh dengan orang dunia. Harusnya kita hamba Tuhan yang kita kejar adalah kehendak Tuhan. Bener nggak? Apa yang saya lakukan ini sesuai dengan jalurnya Tuhan, dan tracknya Tuhan, sudah kehendak Tuhan. Jangan sampai hari ini kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita, kemauan kita, dan ujungnya nanti kita ketika menghadap Tuhan kita disebut hamba yang jahat. Saya sendiri tidak mau. Saya sendiri benar-benar tidak mau. Kalau ujungnya apa yang saya lakukan hari ini, nanti ujungnya ditolak Tuhan. Nah, kita belajar ada orang-orang yang benar-benar takluk kepada Tuhan. Dan dia lakukan dengan baik, dan ujungnya dia dipercaya dimiliki kuasa. Dan ada beberapa orang hamba-hamba Tuhan yang fokusnya kepada perkara dunia ini, di Alkitab dijelaskan, fokusnya kepada uang, fokusnya kepada penerimaan orang, jabatannya, nama besar, ujungnya dia ditolak Tuhan. Nah, kita harus didapati menjadi hamba-hamba yang hati kita itu nempelnya ke Tuhan. Udah berjalan pada pusat kehendak Tuhan, udah nggak ada yang lain lah. Ketika hati kita nih benar-benar membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, ketika ini beres dengan Tuhan, yang penting hati kita ini harus bangun hubungannya dengan Tuhan itu normal, netral, beres. Hubungan kita itu beres dengan Tuhan. Ketika hubungan kita beres dengan Tuhan, kita pasti akan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau hubungan kita ini nggak beres dengan Tuhan, hati kita ini akan dipenuhi dengan keinginan keduniawi pasti, yang jelas. Karena hati kita ini nggak sejalan dan selaras dengan Tuhan. Kita harus menyamakan frekuensi kehendak kita ini dengan kehendak Allah. Kalau tidak, kita akan jauh melenceng. Ada orang-orang hamba Tuhan yang bagaimana seorang hamba Tuhan itu terjun pada dunia politik. Secara pribadi saya tidak setuju. Kalau hamba Tuhan itu terjun kepada dunia politik, tujuannya apa? Apa tujuannya dia punya jabatan, dapat kekuasaan, punya otoritas untuk memerintah, mengubah undang-undang? Kalau dia serial seorang hamba Tuhan mau terjun ke dunia politik, tinggalinlah jabatannya pendetanya. Jadi politikus yang mewarnai, politikus yang berintegritas, jujur, kelakuannya bisa dilihat, tujuannya jelas dilihat. Tapi kalau pendeta itu terjun ke dalam dunia politik, saya rasa tidak akan memiliki dampak apa-apa. Kalau pendeta terjun ke dunia politik, berarti dalam hatinya dia pingin jabatan, pingin kekuasaan, dan pingin keuntungan. Padahal hamba Tuhan, namanya saja hamba Tuhan. Hamba Tuhan, orang yang menghamba kepada kehendak Tuhan. Tuhan ngomong A harus dilakuin, Tuhan ngomong B harus dilakuin. Namanya hamba Tuhan. Tapi kalau hamba dirinya sendiri, kemauan dan egonya diturutin. Nah, di Alkitab ini ada contoh-contoh hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, dan ujungnya dia dipakai di dalam pemerintahan. Secara pribadi saya tidak setuju dengan pendeta berpolitik. Perlu dicek dulu kemurniannya, tujuannya apa. Terus ada orang berbilang begini, kalau kita pendeta ini buta dengan politik, nanti yang bela tentang kemiskinan siapa? Yang bela orang-orang melarat? Harga sembako yang menentukan siapa? Nah, kalau saya bilang, kalau kita ini mau terjun dunia politik, diserial jadi politikus yang berintegritas, beri dampak di sana, punya suara yang integritas, suaramu didengar di sana. Tapi kalau hamba Tuhan berpolitik, itu perlu ditandakan, perlu dipertanyakan. Di Alkitab ditulis ada beberapa tokoh yang hari ini kita akan pelajarin. Orang-orang yang hatinya ini melekat kepada Tuhan, memiliki otoritas, memiliki urapan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki hikmat dan pengetahuan, dan ujungnya dia dipanggil sama orang-orang dalam pemerintahan dan akhirnya diberikan kuasa dan otoritas. Ini yang benar. Harusnya hamba Tuhan yang benar itu hamba Tuhan hidupnya di dalam Tuhan, hidup dalam pengurapan, hidup dalam hikmat, hidup dalam pengertian dan takut akan Tuhan yang luar biasa. Baru orang dunia lihat, nah, apa yang dilakukan pendeta ini karena memiliki kedekatan dengan Tuhan, kata-katanya penuh kuasa, hikmatnya luar biasa. Orang pemerintah akan panggil seseorang dari hamba Tuhan itu untuk jadi penasihatnya. Nah, salah satunya ada beberapa hamba Tuhan internasional yang dipanggil sebagai penasihat para pemimpin-pemimpin dunia. Yang benar seperti itu, bukan pendeta cawe-cawe ikut terjun dalam partai politik atau dunia politik, tidak akan bisa mempengaruhi apa-apa. Hari ini kita coba buka di Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya tepat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kenapa ini Firaun ngangkat Yusuf nih? Kan pasti Bapak Ibu mesti baca nih ayat sebelumnya. Karena Yusuf bisa menerjemahkan mimpinya Firaun.
Didapatin Yusuf ini penuh dengan roh Allah, penuh dengan hikmat. Sampai Firaun harus mencari, ngumpulin para peramal-peramal dan tidak bisa meramalkan mimpinya. Dan akhirnya ketemu orang yang hidup takut akan Tuhan, namanya Yusuf. Akhirnya dia bisa menerjemahkan semua mimpinya. Dan apa yang terjadi? Ketahuan nih, Yusuf ini memiliki hikmat dan pengertian dan urapan tentunya daripada Tuhan. Kenapa kok Yusuf memiliki seperti ini, memiliki otoritas seperti ini? Karena dia membangun keintiman dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti akan dilimpahin perkara-perkara rohani. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Ini Yusuf orang hidup takut akan Tuhan. Yusuf nanti Bapak Ibu bisa pelajarin ketika digoda dengan Potifar, dia lari, dia menjauh daripada dosa. Yusuf juga didapati menjadi seorang pribadi yang powerful. Dia tidak kepahitan dengan saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya sudah menganiaya, sudah memfitnah dan menjual. Ini dia punya karakter yang spesial. Kalau kita ini mau dipakai oleh orang-orang pemerintah memanggil kita atau pemimpin panggil kita menjadi penasihatnya, ya kita harus memiliki karakter yang baik, hikmat, pengertian. Dan ini dibangun sumbernya kan hanya Yesus, bergaul dengan keintiman dengan Yesus, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hatinya juga murni. Makanya Firaun sampai ngomong begini, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaiannya kepada Yusuf pakaian pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Bayangin, cincin adalah lambang otoritas di zaman dahulu. Kalau perintah raja selalu dimateraikan lewat cincin, berarti Yusuf ini adalah orang penting loh. Ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormatilah, demikian Yusuf dilantik. Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini baru hamba Tuhan yang hatinya murni, didapatin hatinya murni, memiliki hikmat, pengertian dan hidupnya benar di hadapan Tuhan, baru orang dunia panggil dia, dimintain nasihat, dimintain pengertian, diberi kuasa. Bukan pendeta yang mencoba mencari kuasa, mencoba mencari pengaruh, tidak akan berpengaruh, tidak akan memiliki pengaruh apa-apa sampai hamba Tuhan itu takluk kepada Tuhan. Dan ujungnya dia benar-benar memiliki hidup takut akan Tuhan, dan ujungnya dipakai Tuhan. Luar biasa. Memiliki kuasa otoritas atas tanah Mesir. Jadi dia orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa sekali. Ini baru orang yang terjun pada politikus. Kalau mau terjun jadi politikus yang hebat seperti ini nih. Bukan terjun gabung dengan partai politik, ngomong sembarangan, sembrono, pakai nama-nama pendeta. Tidak ada dampak apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Kita akan lihat satu contoh lagi. Hal yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel ini orang yang rajin berdoa. Sampai dia tidak menajiskan dengan makan para raja. Dia makan sayur-sayuran. Dia orang yang hampir setiap hari berdoa. Luar biasa. Dan dia orang yang luar biasa. Dia nggak cawe-cawe terjun kepada pemerintahan yang ada. Tapi ujungnya dia dikasih otoritas oleh pemerintahan. Daniel pasal yang ke-5 ayat 13 dan 29. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanya ke raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Kain ungu itu lambang pakaiannya para raja, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Seperti yang dilakukan Firaun kepada Yusuf, dilakukan rantai emas. Dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ini hamba Alkitab mengatakan satu perkara 2-3 orang saksi sah. Kalau satu perkara 2-3 orang saksi. Kalau ada ayat Alkitab kejadian yang mirip-mirip 2 kali sama terjadi, artinya itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini baru hamba Tuhan yang akhirnya dipanggil oleh penguasa karena hikmat dan pengertiannya, dikasih otoritas. Ini baru namanya hamba Tuhan. Bukan cawe-cawe ikut mengkritik pemerintah yang ada, terus cawe-cawe ikut partai politik. Buat apa?
nggak ada gunanya sama sekali. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya itu harus tetap menjaga kemurnian. Kita harus menjaga kesucian hati kita. Jangan sampai kita ini pingin kekuasaan, terutama hamba Tuhan ya, pingin jabatan tinggi, pingin kekayaan. Kalau pingin kaya, bisnis lah. Kalau pingin jabatan, jadi politikus. Gak usah jadi pendeta, gak usah pakai gelar pendeta. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, gelarmu pendeta, gelarmu hamba Tuhan, penginjil atau apapun juga, bagian kita pertama adalah memurnikan hati kita ini, tunduk di hadapan Tuhan, bergaul dengan intim dengan Tuhan. Kalau didapatin kita ini ada berlian, ada emas murninya, ada kemurniannya, ada kemuliaan yang di dalam. Mau kita ditempatkan di gunung, mau di desa, mau orang gak lihat, tetap kemuliaan itu akan memancar keluar. Dan orang dunia akan lihat. Kita akan jadikan, mereka akan mencari-cari kita untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Bukan kita yang mencari kemuliaan kepada orang dunia. Salah. Orang dunia harus mencari kemuliaan kepada kita. Pak, pendeta, ada beberapa orang ngomong begini, pendeta kan gak harus ngurus perkara-perkara rohani saja. Namanya saja imam. Imam itu jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Kita ini harus berdiri di posisi yang tepat. Jangan mau digeret-geret dengan keinginan daging untuk berpolitik, pengen jabatan, pengen kekuasaan. Semua politikus, semua namanya politik, itu tujuannya kekuasaan. Dan ujungnya dapat keuntungan dari situ. Tidak ada yang murni. Politik itu tidak ada yang murni. Semuanya about kekuasaan dan keuntungan. Dan hamba Tuhan itu harusnya menyangkal diri, pikul salib, menyalibkan hak-haknya. Haknya itu lo disalibkan supaya kehendak Tuhan yang mengalir, hikmat Tuhan yang mengalir. Jadi kemurnian hati kita, kemurnian hati saya juga diuji Tuhan tiap hari. Saya belajar setiap hari memurnikan hati saya supaya saya ini didapati menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu kan, kita ini hidup di dalam masa pandemi seperti ini. Kita ngelihat orang-orang sekitar kita tiba-tiba baru sehat, sakit, mendadak meninggal. Sehat, naik sepeda, jatuh, meninggal. Masih kemarin ngobrol-ngobrol tiba-tiba udah gak ada. Ya, kita mau ngejar apa? Hari ini apa yang kita mau kejar? Kekayaan? Apalagi? Jabatan? Kemewahan? Tidak ada gunanya semua. Makanya saya percaya dalam kitab Matius, yang menjadi rema itu ayat terkenal sekali. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendakku. Bagian kita ini apa? Ngelakuin kehendak Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Berapa jam kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari? Kalau yang pakai penyembahan, kita nyembah Tuhan itu berapa lama sih? Setiap harinya. Kita berbahasa roh berapa lama? Kita memberikan hati kita kepada Tuhan itu berapa lama? Dari 24 jam yang ada, berapa lama yang kita serahkan kepada Tuhan? Apa sungguh-sungguh kita ketika tutup mata berdoa itu hati kita ini benar-benar fokus kepada Tuhan? Paling dari antara sejam kita berdoa berlutut di hadapan Tuhan di kamar doa kita. Itu murni-murninya 15 menit. 45 menit pertama itu peperangan. Kita menundukkan pikiran kita. Mungkin kita ingat mobil kita dikunci belum, kompor udah dimatikan, air udah dimatikan, besok bayar cicilan gimana, segala macam, menyelesaikan masalah gimana. Tadi sudah taklukkan peperangan dari 45 menit pertama, 15 menit terakhir dulu kita malam kemenangan. Nah, satu hari itu ada 24 jam. Berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan? Berapa banyak kita merenungkan kebenaran? Berapa banyak kita nyembah Tuhan? Terus kalau kita diberkati, berapa banyak sih berkat yang kita kembalikan untuk menolong orang-orang yang susah, memberikan persembahan kepada Tuhan, membantu orang-orang yang susah di sekitar kita. Berapa banyak sih? Apa yang kita kejar hanya keuntungan. Loh, saya ini punya usaha, saya punya bisnis. Ketika saya berbisnis, yang saya kejar keuntungan memang. Tapi setelah dapat keuntungan bukan buat saya. Kadang kita mesti atur keuntungan itu. Ini buat pekerjaan Tuhan. Itu buat orang yang susah. Dan ini buat kebutuhan kita. Jadi fokus kita bukan hanya keuntungan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Buat apa? Hidup kita ini, udahlah. Memang kita harus bekerja keras. Ya, saya juga masih bekerja keras. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama Tuhan, apalagi hamba Tuhan.
Apa yang kita mau kejar? Nama baik, nama tenar, jemaat banyak. Kalau kita ngejar jemaat banyak, motivasi kita ya kebanyakan bukan untuk memuridkan, mengajari mereka bertumbuh dewasa. Kalau berjemaat banyak tujuannya paling ya, bangga, kebanggaan sendiri. Diri sendiri, wah aku punya jemaat sekian. Satu itu. Di sisi lain, persembahan gue berapa banyak. Dan persembahan tadi itu, kalau terima persembahan banyak, persepuluhan banyak, dapat uang berkelimpahan. Coba fokusnya untuk apa? Untuk diri sendiri apa dikembalikan untuk kepentingan jemaat? Ini yang perlu kita murnikan setiap hari. Saya ini memurnikan hati saya ini. Bertahun-tahun saya melayani. Saya nggak mau terima persembahan. Karena apa? Saya ini orang cinta uang. Dan saya masih punya usaha. Saya pikir dengan usaha saya dapat income. Baru beberapa tahun terakhir ini aja saya terima persembahan dalam setiap pelayanan. Dulu enggak pernah terima persembahan. Ya dikasih persembahan seringkali saya kembalikan. Beberapa kalau maksa saya terima. Tapi ketika saya melayani, tujuan saya bukan uang lagi. Tujuan saya menyenangkan Tuhan. Meskipun saya melayani pekerjaan Tuhan. Karena melayani Tuhan dan melayani pekerjaan itu berbeda. Ketika kita melayani Tuhan, artinya kita duduk, diam di kaki Tuhan, dengerin Tuhan yang ngomong. Baru kita praktekkan di dunia nyata. Kita hidupin apa yang diomongin Tuhan. Apa yang ditulis di firman kita hidupin. Praktekkan dalam hidup hari-hari. Melayani pekerjaan Tuhan, ya melayani pelayanan di gereja, khotbah, ngajar, jadi singer, bekerja, segala macam. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini penting sekali. Kemurnian hati ini tuh perlu dijaga. Kadang ada orang yang punya gelar, tinggi aja udah sombong, merasa pintar, merasa benar. Padahal kenal Tuhannya hanya sebatas teologi dan penafsiran. Kita kenal Tuhan hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan itu tidak bisa nyampe ke hati Tuhan. Kita tuh perlu, memang pengetahuan itu perlu, pengertian itu penting. Tapi yang terpenting itu kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita kenal Tuhan secara pribadi, hati kita yang di dalam ini dirubah, dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Saya percaya ini tidak gampang. Dengar khotbahnya itu kan gampang. Dengar renungannya kan gampang. Prakteknya kita akan nangis, kita akan berdarah-darah. Tapi ujungnya kita akan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hal-hal yang rohani yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan belajar terus menjadi serupa, disempurnakan sekalipun tidak enak. Kita ngadepin, ketika kita ini dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, itu nggak enak. Tapi ujungnya jangan lihat sekarang ya, kita lihat ujungnya. Ujungnya pasti kemuliaan Tuhan yang tersedia. Lihat Tuhan tujuannya, sampai hari ini Tuhan membentuk dan memproses kita. Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah untuk kepanjangan dan kebesaran nama Tuhan. Kita nih, Tuhan tuh mau pakai kita menjadi kepanjangan tangannya Dia, kepanjangan hikmatnya Dia, kepanjangan urapannya, kuasanya Dia, untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, kita bisa hadir di tengah-tengah mereka dan menjadi jawaban. Yang jadi jawabannya bukan kita sebenarnya, karena Yesus mewahyukan dirinya, mengurapin kita, memakai kita. Tuhan mau seperti itu. Bukan untuk kita sendiri, buat kepentingan kita sendiri. Kita harus juga belajar sama Nehemia, belajar sama Yusuf, belajar sama Daniel. Ini orang-orang yang dipakai Tuhan. Hatinya nggak melekat pada jabatan, hatinya nggak melekat pada kekuasaan, hatinya melekat kepada Tuhan. Akhirnya dipercayakan. Nah, ketika kita ini didapatin, hati kita ini benar nih. Ketika dipercayakan jabatan, hati kita nggak meluntir, hati kita itu nggak serong, hati kita ini nggak angkuh, nggak sombong, nggak belagu. Ketika Tuhan dapat hati kita benar dipercayakan keuangan dan berkat melimpah, hati kita ini nggak nempelnya ke sana. Karena apa? Didapatin udah benar, dibentuk dulu, dimurnikan dulu. Yusuf ketika dipercayakan sebagai pemimpin, saudara-saudara datang, dia terima dengan baik, ini gak kepahitan. Lihat Daniel, apa yang dilakukan Daniel, apa yang dilakukan Ezra. Dia harus belajar benar-benar real, bukan sekedar belajar jadi knowledge saja. Saya harap pengertian firman itu bukan hanya ngisi otak. Kalau firman, otak ini diisi firman, akhirnya kita jadi orang sombong, berdebat pakai firman untuk nyerang orang lain, nyerang pengajaran orang lain,
nyerang pribadi orang lain. Kita tuh terima firman, belajar firman tuh yang dirubah yang di dalam nih. Supaya kita dapat menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak gampang, tapi kita akan praktek. Saya akan praktek terus setiap hari. Saya terus praktek setiap hari. Satu hal, semakin kita dibentuk, diproses, orang-orang di sekitar kita akan menikmati Yesus yang ada di dalam diri kita. Manifestasi keluar. Dan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. God bless you.